Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jena Abidin Malik, guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Lampung. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKM PPG di SMA Negeri 1 Ciamas. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa ya, ketika kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ferry. Perhatian. Siap. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Pancasila dan tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Kepada anak-anak semuanya berdiri, sikap sempurna. Mari kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Silakan duduk kembali. Dan kalian semua, bagaimana kabar kalian hari sini? Alhamdulillah baik semua ya. Kemudian sebelum kita mulai juga Bapak periksa kedisiplinan kalian ya. Kemudian kebersihan 2 meter di jarak di bangku kalian. Kalau masih ada sampah dicuci kembali. Bersih ya semuanya ya. Bersih, Pak. Alhamdulillah bersih. Kemudian kalau sudah bersih kita mulai absensi ya. Yang pertama Alexandra. Hadir, Pak. Kemudian Alivia. Hadir, Pak. Kemudian Bagas. Dispen ya? Dispen. Iya. Dispen futsal. Dewi Sri. Masih sakit. Masih sakit. Yahra. Jarak sakit, Bapak. Baik, terima kasih ya, kita doakan kepada siswa-siswi yang tidak masuk ya, semoga cepat sembuh dan kembali ya bisa belajar di sekolah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita ya dulu ya biar kita semangat semuanya ya. Siap. Siap semuanya ya. Adakah semangat jiwa di hatimu? Ada di mana? Oke, baik, terima kasih ya. Sudah semua semangat membara ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pertanyaan pemantik ya pada siswa. Sebutkan satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ada yang bisa di sini? Saya, Pak. Ya, silakan yang pasti. Mengakui adanya persamaan derajat hak dan kewajiban antar negara. Baik, tepuk tangan untuk yang pasti. Yang kedua, anak-anak, apakah kehidupan masyarakat di sekitar rumah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
Ada yang bisa? Izin jawab Pak. Baik, Pak. silakan. Ferry. Karena selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga Pak. Oke, terima kasih. Yang C, apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada yang Izin bisa? jawab, Pak. Ya, silakan. Tiara. Adanya penerapan nilai Pancasila dan direalisasikan di lingkungan masyarakat. Oke, bukan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, evaluasi model project based learning yang akan dilakukan hari ini. Jadi project based learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek ya. Nanti kalian akan membuat proyek, bisa poster, bisa makalah, bisa yang suka kinestetik, yang suka media audio visual itu bisa dimasukkan nanti literaturnya ke dalam bahan proyek ya untuk dipresentasikan. Kemudian juga pembelajaran hari ini akan dihubungkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang terbentuknya Pancasila ya, yang berawal dari apa? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Kemudian tujuan hari ini juga melalui proyek besar ini dapat meningkatkan minat literasi. Apa literasi? Baca. Ya, tepuk tangan dong. Wah, pada bisa ya. Terus bagaimana siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa sekarang ini? Video ya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik, kalian akan melihat ya tayangan video berikut ini. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri? Tidak. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Oke, baik anak-anak. Di tayangan video yang Bapak paparkan ya, adakah penerapan nilai-nilai Pancasila? Kalau ada, kira-kira penerapan sila berapa ya? Izin jawab Bapak. Ya, silakan Per. Ada Pak di sila pertama yang tidak membeda-bedakan berteman walaupun kita berbeda agama. Baik, tepuk tangan untuk Ferry. Ya, Bapak akan menyajikan PowerPoint ya. Oke, lanjut. Kita akan melihat tayangan PowerPoint ya, contoh-contohnya biar kalian ada stimulus ya. Nah, ini ada sila ke-1, bangsa Indonesia yang menyatakan kepercayaannya dan ketakwanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selanjutnya, ya, istilah dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, satu, mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban ya setiap manusia. Kemudian tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kemudian kepercayaan, jenis, kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya, merencanakan proyek, menyusun perencanaan proyek. Jadi dari 20 siswa dibagi menjadi 4 kelompok heterogen ya. Setiap satu kelompok terdiri dari 5 orang dan masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap satu contoh penerapan sila yang diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi Bapak bagi ya, ini ada LKPD ya yang harus kalian isi. Ini jadi kelompok 1 ya, sila ke-5. Ini kelompok kedua, sila kedua ya. Kemudian ini kelompok ketiga, sila ketiga. Dan yang terakhir kelompok keempat, sila ke-4 ya. Ya, di sini ada lembar kerja peserta didik. Bisa dibuka semua ya? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, di sini ada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada aplikasi Canva. Sudah punya semua ya? Sudah. Nah,
Nah, nanti kalian bisa buka. Kemudian sih ada barcode ya, yang ini barcode Instagram Bapak. Jadi nanti ketika tugas kalian selesai ya, nanti kalian akan mempublikasikan hasil proyek kalian itu ke Instagram. Nanti akan men-tag nama Bapak ya. Nah, nanti akan Bapak presentasikan. Jadi nanti kalau udah beres produk kalian akan dimasukkan ke laptop Bapak melalui link Google Drive yang tertera ya. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan dulu masing-masing kelompok, dibuka aplikasi kampanye ya. Bisa dilihat di tentang apa nanti silakan. Kelompok 2 tentang silakan. Sudah ada gambaran ya.
sudah bisa memasukkan linknya ke Google Drive ya, untuk dipresentasikan ya di tiap-tiap mesin kelompok. Kira-kira sudah semua ya? Sudah belum nih? Ada yang udah? Sudah kirim. Kelompok 2 gimana? Sudah dikirim. 3? Sudah. 4? Sudah dikirim. Jadi kita lanjut ya ke presentasi aja ya. Ini nanti lagi mengakses ya dari Google Drive. Baik, kelompok 1 dulu aja. Kira-kira sudah siap kelompok 1? Sudah siap Bapak? Sudah siap ya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Mari kita tepuk tangan ya agar lebih semangat. Dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang penerapan Pancasila yang kelima. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Lasri. Nama saya Gina. Nama saya Najwa. Di lingkungan rumah, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga, bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga, bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, saling membantu antar sesama anggota keluarga, menjaga kerukunan dan persatuan dengan sesama anggota keluarga. Di lingkungan sekolah tidak membedakan teman-teman karena status dan kondisi ekonominya. Gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, menghormati hak asasi dan kewajiban penghuni sekolah, tidak merundung teman di sekolah, bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Dan di lingkungan masyarakat, menghargai hasil karya para seniman lokal, memberikan bantuan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan, menghormati hak asasi setiap warga negara beserta kewajibannya, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan khalayak umum. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada yang bertanya? Saya? Ya, silakan Tiara. Terkait poin di lingkungan sekolah bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok, bagaimana biar adil pembagian kelompoknya? Izin saya menjawab. Ketua kelompok membagi tugas dengan cara bermusyawarah dalam memberi tugas kepada anggota kelompoknya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup Pak. Cukup ya, semua ya? Cukup ya? Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kelompok 1 yang beres, kita lanjut ke kelompok yang sudah siap. Kelompok 2 sudah siap? Siap, Pak. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang akan maju presentasi. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Alexandra Cahya. Perkenalkan nama saya Olivia Prilianti. Perkenalkan nama saya Sari Pujuastari. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan penerapan sila kedua dalam lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada penerapan di lingkungan rumah yang akan dibacakan oleh rekan saya, Santi Puji. Di lingkungan rumah, 1. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. 3. Menerima hak sebagai anggota keluarga. 4. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. 5. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. Selanjutnya ada di lingkungan sekolah yang akan dibacakan oleh Alivia. Tidak mendiskriminasikan tempat berdasar suku, agama, warna kulit, dan tingkat ekonomi. Bertanggung jawab atas kewajiban diri sendiri. Tidak melakukan perbuatan yang menjerumus pada pencelaan terhadap guru maupun teman. Menegakkan persamaan hak, kewajiban, dan martabat manusia. Yang kelima, tidak membentuk suatu kabu pertemanan. Dan yang terakhir ada di lingkungan masyarakat
yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Mendiskriminasi antar warga negara berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, membuat keputusan yang adil bagi sesama. Yang keempat, mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar warga negara. Yang kelima, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir adalah berani mengutamakan kebenaran dan keadilan. Cukup sekian dari presentasi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, itu untuk di poin di lingkungan masyarakat, kan itu kan melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya. Sebutin kegiatannya itu seperti apa? Sebenarnya ada banyak banget, tapi yang bisa saya ungkapkan itu ada peduli banjir di Lewiliang misalnya, terus juga adanya kerja bakti di lingkungan kita ini. Tepuk tangan untuk mereka yang sudah. Cukup. Mau nambah ada kurang? Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, cukup. Oke, cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2 yang sudah menayangkan poster ya proyeknya. Kita lanjut ke kelompok 3. Sudah siap kelompok 3 untuk maju? Siap, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Naila Lutfi Mutia Devianti. Nama saya Sahal Alfian. Nama saya Disma Tabib Lutfi. Nama saya Gravianti. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila sila ketiga. Silakan langsung dibacakan oleh Disma. Di lingkungan rumah, giat belajar agar dapat membanggakan orang keluarga, mengembangkan perilaku hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai anggota keluarga yang lebih muda, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga, membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Di lingkungan sekolah, 1. Tidak menghasut teman untuk saling membenci. 2. Mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan diri sendiri. 3. Tidak merendahkan suku, adat, dan budaya teman. 4. Menjalani hubungan baik antar guru dan teman. 5. Membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas. Ada juga di lingkungan masyarakat. Yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu orang yang sedang kesulitan. Keempat, ingin merangkul keragaman suku dan budaya. Kelima, selalu menjaga kerukunan antar warga negara. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan aja. Silakan. Kan terkait poin di lingkungan masyarakat selalu menjaga kerukunan antar warga negara. Contoh kegiatan itu kayak gimana aja sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kegiatannya itu seperti adanya siskamling di pos ronda setiap malam secara bergantian. Oke, tepuk tangan untuk Adil dan kelompok 3 yang sudah menjawab. Sudah, tidak ada yang bertanya lagi? Sudah, kita tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Kelompok terakhir, kelompok 4 sudah siap? Siap, Nah, dipersilakan untuk kelompok 4. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan misi kerja kelompok kami. Nah, itu perkenalkan nama saya Muhammad Adil Wahidin. Nama saya Muhammad Fatih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Tiara Gracia. Baik,
Contoh penerapan Pancasila sila yang keempat. Yang pertama, di lingkungan rumah akan dibacakan oleh Fatih. Lingkungan rumah. 1. Melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. 2. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban di rumah. 3. Orang tua mampu mendengarkan pendapat anak. 4. Mendengarkan nasihat dan arahan dari orang tua. 5. Tidak emosi ketika anak melakukan kesalahan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ferry. Untuk di lingkungan sekolah, yang satu mengutamakan musyawarah mufakat dalam memutuskan suatu perkara di sekolah. Yang kedua, menghargai penghuni sekolah yang memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga, tidak mengedepankan emosi apabila pendapatnya tidak disetujui. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di kepentingan pribadi. Yang kelima, bertanggung jawab dan menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Di lingkungan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan untuk saling menghormati dan mengunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil pencapaian dari kegiatan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Baik, sekian, terima kasih. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, menanya Pak. Silakan Lastri. Itu tuh di poin yang di lingkungan sekolah, di situ kan ada bertanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu kayak gimana? Oke, makasih. Izin menjawab. Tidak memaksakan kehendak kepada siswa saat berdiskusi atau rapat kegiatan. Cukup ya Lastri? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ada yang Ada bertanya yang mau lagi? ditanya lagi? Cukup, Pak. Cukup. Baik, kita tutup ya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok akhir dan kalian semua yang sudah mempresentasikan ya, penerapan yang nilai Pancasila ya, di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, kemudian Bapak juga melihat terus menilai ya bahwa semua aspek-aspek ketika kalian mempresentasikan, kemudian melakukan aktivitas proyek, dan Bapak lihat juga produknya juga sangat menarik, poster ya, dan tidak nggak ribet ya karena menggunakan aplikasi lebih Canva ya. Aplikasi apa? Canva. Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Banyak yang kreatif itu, Pak. Banyak kreatif. Terus template-nya ya. Iya, Pak. Iya, Estetik iya, juga, Pak. estetik. Ya. Kita bisa milih sesuai tema yang kita mau. Jadi memudahkan kalian ya untuk Benar, membuat Pak. proyek ini. Kemudian sudah kalian mengerjakan tidak lupa juga, jangan lupa ya kalian memposting ya, mempublish ke Instagram ya, ke media sosial. Tapi kalau kalian ingin mempublish ke TikTok atau ke Facebook, serah ya. Tapi Bapak untuk kegiatan Bapak cukup ke Instagram aja. Kemudian kita lanjut ke kegiatan akhir ya. Peserta didik sudah duduk kembali ya, sudah tenang ya, sudah beres semua. Kemudian kita akan melakukan penilaian uji ya, uji pengetahuan. Jadi akan Bapak kirim linknya. Ya kebetulan semalam Bapak sudah kirim linknya ke Ferry ya, Ferry ya. Ya dikirim linknya ke grup kelas ya. Jadi setiap masing-masing anak mengerjakan Google Form, ada 5 soal pilihan ganda ya melalui Google Form. Linknya silakan Bapak kasih waktu ya. 5 soal kayaknya 5 menit beres ya, karena pilihan ganda cukup ya, lebih mudah dikit nggak apa-apa. Silakan dikerjakan untuk soal refleks ini ya, soal uji pengetahuan.
Sudah beres semua ya? Ada yang belum? Sudah. Sudah semua. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah menjawab uji pengetahuan soal yang ganda. Kita lanjut ke penilaian atau melakukan refleksi. Yang guru bersama peserta didik melakukan refleksi. Ya, ini juga sama Bapak menggunakan Google Form ya. Ada isian di Google Form-nya. Bapak juga sudah kasih ke Peri. Silakan diisi juga ya, ada 5 soal ya di Google Form. Ini tentang refleksi ya, refleksi belajar hari ini. Coba sambil kalian mengerjakan, Bapak nanti akan, atau kalian bisa menjawab random ya dari jawaban refleksinya. Yang pertama, apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Ada yang mau bantu jawab? Saya Pak. Ya, silakan Per. Sangat puas, menarik dan inovatif Pak. Sangat puas dengan tentang menurut Per. Nah, sama dikerjain ya ininya ya. Kemudian nomor 2, mau boleh sama Peri, boleh, mau beda silakan ya. Sambil bikin-bikin. Yang kedua, bagaimana kesan positif terhadap model pembelajaran proyek hari ini atau PJBL? Ada yang mau bantu jawab soal nomor 2? Saya Pak. Ya, silakan dikasih. Model pembelajarannya berbasis proyek, sangat positif dan mengasihkan. Ya, tepuk tangan untuk Peri. Oke, silakan tuh mau sampai nama Lasti boleh jawabannya, mau beda silakan. Yang ketiga, apakah anak-anak dapat mengerjakan tes pilihan ganda melalui Google Form? Ya, silakan. Bisa Pak, lancar walau kadang sinyal tidak stabil. Ya, tepuk tangan. Lancar ya? Dan Tadi nggak sama formnya ya? Aman Pak. Aman ya. Terus yang keempat, bagaimana metode diskusi pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menarik minat literasi kalian? Ya Pak. Ya, silakan aja ya. Menarik Pak. Menarik. Dari diskusi hari ini sangat aktif semua anggota saya dan menarik minat literasi saya untuk membaca di buku paket atau mencari literatur di internet. Ya, jadi literasinya mau membaca ya, karena mencari bahan literatur kan bisa di buku paket, di internet. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana penampilan Bapak hari ini? Baik, Pak. Ya, silakan. Sangat menarik dan rapi Pak. Ya, sebenarnya rapi ya, Bapak udah cukur rambut nih ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sudah beres ya refleksi ya? Sudah semua diisi ya? Kemudian ya Bapak akan memberi apresiasi hasil portofolio kalian yang aktif memberikan. Ini dari penilaian Bapak tadi ya. Kira-kira yang paling bagus Bapak berapa ya kira-kira? Saya Pak. Yang ranking terakhir dulu deh ya. Yang ranking terakhir kayaknya di sini kelompok 2 ya. Tepuk tangan dong kelompok 2. Yang ranking 4. Kalau yang ranking 3 ini kelompok 4 ya, tepuk tangan dong. Yang ranking 2-nya kelompok 3. Nah, yang paling bagus kelompok 1, tepuk tangan. Ya, Bapak akan memberikan semangat ya ke pelajaran kalian. Kira-kira ini kan lebih menarik kalau pembelajaran kayak gini, bener nggak? Benar Pak. Doain kalian juga biar kalian bisa naik ke kelas 11 ya. Amin. Dan lulus masuk perkuliahan. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebelum menutup ya, pada ketua kelas Ananda Perik ya dipersilakan untuk memimpin doa ya sebelum kita tutup. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepada saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima semuanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.